Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa setia channel Teman Ngaji yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Pada video kali ini kita akan membahas bab masalah hukum nun sukun dan tanwin. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel Teman Ngaji. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-temanku semua yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Dalam ilmu tajwid ada hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin tersebut di dalam ilmu tajwid dibagi menjadi 5. Yang pertama idgham bi gunnah. Yang kedua idgham bila gunnah. Kemudian yang ketiga iqlab. Yang keempat izhar. Dan yang kelima ikhfa. Pada video kali ini kita akan membahas satu dulu, yakni membahas bab masalah hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama yaitu idgham bi gunnah. Apa sih yang dimaksud idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, waw, mim, dan nun. Sekali lagi, idgham bi gunnah yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, wawu, mim, nun. Mirsa setia yang dirahmati oleh Allah, kita bahas contohnya satu persatu nggih. Yang pertama contoh nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Situ yang pertama ada faman dan bertemu dengan huruf ya, ya'mal. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Itu namanya bacaan idgham bi gunnah karena ada nun sukun bertemu huruf ya. Terus mithqala dzarratin khairan yarah. Di situ juga ada ra tanwin, ra fathah tanwin bertemu dengan huruf ya. Itu juga bacaan idgham bi gunnah. Kemudian contoh berikutnya yang kedua adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim. Khuliqa mim ma'in dafiq. Di situ ada khuliqa min. Nun sukun bertemu dengan mim. Khuliqa mim ma'in. Jadi ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf mim, nunnya seolah-olah hilang. Tadi pun sama, yang huruf nun sukun bertemu ya, seolah-olah huruf nunnya dihilangkan. Jadi bacanya langsung masuk ke huruf ya dengan ditahan selama satu alif atau dua harokat. Tadi yang
contoh bertemu ya, famay ya'mal ditahan dulu. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, kemudian contoh bertemu mim juga sama, nunnya hilang. Langsung masuk ke huruf mimnya. Khuliqa mim ma'in dafiq. Kemudian yang ketiga, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf wawu. Mi waraihim. Mi waraihim. Nun sukun bertemu wawu. Nunnya seolah-olah hilang. Langsung masuk ke huruf wawu. Mi waraihim. Ditahan selama 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun. Min ni'matin tujza. Min ni'matin. Nun sukun bertemu dengan huruf nun. Jadi bacanya ditahan terlebih dahulu. Itu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya itu bi gunnah, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ya, wawu, mim, dan nun. Dan bacanya didengung selama 1 alif atau 2 ketukan. Jangan langsung dibelatas ya teman-teman ya. Mungkin itu dari saya pada video kali ini, mudah-mudahan dapat membawa manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya afwan, nanti kita lanjut di video-video berikutnya. Dari saya kurang lebihnya afwan, uzur maqala wa la ta'zur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.